Bacaan khotbah minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 disambung ayat 11 sampai 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 disambung ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Lukas 15 ayat 1 sampai 3 disambung 11 sampai 32 yang demikian bunyinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku.
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menghayatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Anak-anakku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada dua penyebab kenapa orang merasa tidak dicintai. Mungkin saudara bisa menambahkan, tapi paling tidak saya bisa menyebutkan dua penyebab kenapa orang merasa tidak dicintai. Yang pertama, mungkin karena memang tidak ada yang mencintai. Karena mungkin orangnya jahat banget, orangnya atau menyendiri, tidak ada teman dan sebagainya. Ia memang tidak ada yang mencintai. Penyebab kedua adalah karena hati di sini ya, salah, hati dan pikirannya itu tertutupi oleh sesuatu. Misalnya oleh idealisme, oleh konsep-konsep tertentu. Misalnya ya, yang namanya mencintai itu ya menuruti segala yang diinginkan. Itu konsep, idealisme yang dia punya. Dan karena punya konsep yang seperti itu, maka itu yang menyetir otaknya. Sehingga orang lain mengasihi, memperhatikan, dalam bentuk apapun itu tidak bisa ia terima. Itu yang kalau dalam ilmu psikologi namanya mental block. Jadi ada hal-hal yang menutupi pikirannya, menutupi hatinya, sehingga tidak bisa melihat realitas yang lain. Hal yang lain yang menutupi pikiran orang atau hati orang sehingga tidak merasa dicintai adalah misalnya punya standar tertentu, hampir sama dengan yang tadi, atau punya harapan tertentu, punya ekspektasi, harapan tertentu terhadap orang yang mencintai kita. Misalnya, aku tuh merasa dicintai kalau aku diantar kemana-mana. Padahal ternyata suaminya atau istrinya atau mungkin orang tuanya atau kakak adiknya tidak pernah mengantarnya karena menganggap kan sudah gede, jadi nggak usah diantar ya. Padahal dia berharap bahwa mau diantar, aku seneng kalau diantar. Dan itu kalau dalam bahasa Gary Thomas itu namanya kategori tipe bahasa cintanya itu waktu gitu ya. Jadi waktu untuk bersama-sama. Ya? Iya. Ada 5 bahasa cinta ya. Saya jadi lupa. Tapi paling tidak itu. Jadi orang memikirkan sesuatu, tetapi orang lain tidak bisa memberikan karena punya pikiran yang lain. Kan gitu kadang-kadang. Di dalam rumah gitu ya. Kita pengen sesuatu ini, orang lain melakukan yang lain. Padahal sama-sama ingin mewujudkan cinta. Enggak gatok. Nah saudara-saudara, mental block itu hal-hal yang idealisme, konsep-konsep tertentu, standar tertentu itulah yang menutupi pikiran
orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan dalam perumpamaan tadi mereka diumpamakan seperti anak sulung yang sebetulnya dikasihi oleh bapaknya, ditresnani, dicintai, tetapi merasa tidak dicintai. Bapaknya itu sebetulnya merangkul dia itu dengan penuh cinta, tetapi dia punya konsep sendiri, standar sendiri, punya harapan, ekspektasi sendiri. Dan itu yang menjadikan anak sulung ini menjadi marah. Tadi semoga ceritanya tadi sudah kita tangkap gitu ya. Ada 2 orang punya anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Si bungsu minta harta ayahnya, dijual pesta pora, lalu kelaparan, jadi miskin, kemudian sadar, menyadari keadaannya, lalu kembali ke bapaknya. Dan dirangkul oleh bapaknya, diterima oleh bapaknya. Lalu kakaknya datang dari ladang marah. Dan mengatakan, lah selama ini aku tuh sudah bekerja buat bapak, kenapa adik yang menghambur-hamburkan uang itu, sebetulnya dia nggak mengatakan adik, saudara-saudara. Kalau dalam bahasa aslinya, kenapa anak itu, gitu ya. Kalau orang marah itu kan, bahasanya itu sebetulnya galak gitu ya. Tapi bahasa di sini memang lebih halus. Kenapa dia yang sudah menghambur-hamburkan uang itu, bapak terima? Aku ini loh, kan kayak gitu kan. Udah bekerja banting tulang, tapi tidak pernah bapak memberikan aku anak domba sekalipun untuk aku berpesta. Saudara-saudara, ini menarik saudara-saudara. Kita melihat sosok seorang bapak yang menerima anak bungsu yang sudah melakukan kesalahan besar, meminta kekayaan, menghambur-hamburkan, kemudian menjadi miskin dan datang kepada dia. Bapak itu menerimanya. Dan bapak itu juga menerima anak sulung ini luar biasa. Dan gambaran itu adalah gambaran Allah kita. Allah kita itu mau menerima si bungsu dan si sulung. Si bungsu yang sudah dosanya itu luar biasa, dan si sulung yang sudah berdosa luar biasa, dan ya kembali. Si bungsu yang berdosa luar biasa dan si sulung yang sebetulnya hidupnya biasa-biasa aja. Tetapi dia punya mental block itu tadi. Loh, bapaknya bilang, loh semuanya kan milik kamu toh. Kamu tuh bebas pakai. Padahal dia berpikir nggak kayak gitu. Saya harus bekerja untuk bapak, saya harus melakukan ini dan itu, nggak nyambung. Dan ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan keluarga. Kenapa orang tidak merasa disayang, dicintai? Kenapa kita juga tidak merasa dicintai oleh Allah kita? Padahal Allah kita itu digambarkan seperti tadi. Mencintai baik si bungsu maupun si sulung. Apapun keadaan kita. Nah, ini harus kita ubah saudara-saudara. Mindset, pola pikir kita, cara berpikir kita harus kita ubah. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa, apapun keberadaan kita, apapun dosa yang pernah kita lakukan, gak usah berkecil hati. Kita belajar dari si bungsu. Dia punya keberanian untuk kemudian firman Tuhan katakan, ia bangkit dan berdiri dan pergi kepada bapaknya. Minta ampun, minta maaf, minta belas kasihan, meskipun mau dijadikan budak, enggak apa-apa, asal aku bersama dengan Bapa. Dan ini enggak mudah saudara-saudara. Seringkali kalau orang sudah melakukan kesalahan, apalagi dosa besar gitu, kesalahan besar seperti anak bungsu ini, orang kadang-kadang kemudian pikirannya tertutupi. Itu yang mental block tadi ya.
Pasti aku nggak dimaafkan bapakku, pasti nanti aku kalau datang kepada bapakku mesti dimarahi, pasti aku nggak akan diterima. Itu mental block. Tapi kita belajar dari si bungsu ini, dia berani keluar dari mental block itu. Enggak, dia katakan. Jadi sebelum dia datang kepada bapaknya, dia ngomong sendiri dengan dirinya, betul? Ya kan, ayat 18 itu. Ayat 18 di sana dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Jadi ngomong sendiri dulu dia. Dan itu Mbak kita psikologi ya? Oh bukan. Itu cara kita untuk menyembuhkan, membebaskan kita dari mental block. Ngomong pada diri sendiri, enggak. Aku sudah salah, tapi aku enggak boleh terkungkung dalam masa laluku. Aku harus bangkit. Nah, kata ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Dan itu nanti ia lakukan betul-betul seperti itu. Di ayat yang ke-20. Saudara-saudara, anak bungsu itu pernah melakukan kesalahan, tapi ia mau bangkit. Sehingga ia mau hidup dalam rangkulan cinta Bapaknya. Dan kita juga bisa begitu. Kita bisa hidup dalam rangkulan cinta Allah ketika kita mau bangkit. Oke, saya pernah salah. Oke, saya pernah melakukan yang tidak baik. Tapi saya mau bangkit berdiri untuk menjemput rangkulan kasih Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga bisa diterapkan dalam keluarga gitu ya. Kadang-kadang kan keluarga kita tuh ya kayak keluarga yang diumpamakan ini. Jadi perumpamaan ini bisa diterapkan sebagai perumpamaan relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Realitas itu ada. Bahwa kadang-kadang antara anak dan orang tua, antara saudara bersaudara itu enggak bertemu cara berpikirnya. Tetapi melalui dialog percakapan, semua jadi terang benderang. Jadi clear, jadi tahu, oh ternyata karepmu tuh kayak gitu toh. Oh maumu tuh kayak gitu toh. Oh ya maaf ya. Dan itu yang terjadi, ada rekonsiliasi sehingga mereka berada dalam rangkulan cinta Allah. Jadi ada satu saja anggota keluarga kita yang telah menerima rangkulan cinta Allah dan kemudian mewujudkan itu dalam kehidupannya, semuanya akan merasakan rangkulan cinta Allah. Bapak Ibu Saudara, Bapak tadi mengatakan kepada anaknya yang sulung, kamu itu ada bersama-sama dengan aku. Kamu itu yang memiliki apa yang aku punya. Itu kan mengubahkan. Jadi mental block, sesuatu yang anak sulung tadi pikirkan itu bapaknya cairkan. Ibaratnya kalau es gitu ya, es batu gitu ya. Lalu kemudian diguyur air anget. Kemudian akan mencair, dan itu yang dilakukan oleh bapaknya. Ini semua milikmu, silakan. Dan itu adalah adikmu loh. Kita harus bersuka cita. Saudara-saudara, mental block yang lain tuh kadang-kadang soleh. Merasa diri soleh, saudara-saudara, saleh. Merasa diri baik, hati-hati itu bisa jadi mental block kita. Kalau kita merasa bahwa kita hidup baik, selalu baik, itu kadang-kadang membuat kita menghakimi orang lain. Hati-hati, itu juga salah satu mental block kita. Yang bisa membuat kita merasa tidak dicintai. Baik tidak dicintai oleh Tuhan maupun oleh orang-orang di sekeliling kita. Pelajaran dari dua anak sulung dan anak bungsu ini mengingatkan kepada kita bahwa mari kita membuka pikiran-pikiran kita terhadap hal-hal yang membuat kita tidak bisa merasakan cinta, baik dari keluarga kita maupun dari Tuhan. Mari kita kenali apa saja itu. Dan kemudian kita katakan pada Tuhan, Tuhan angkat semuanya.
supaya segala pikiran ini yang membuat saya tidak bisa merasakan cinta Tuhan, merasakan cinta dari anggota keluarga saya, itu bisa terangkat dan saya merasakan cinta yang mereka berikan dan juga cinta dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudara, sehingga kita terus hidup dalam rangkulan cinta Allah, dengan pikiran yang selalu diperbaharui, dengan pikiran yang selalu sadar dan mau bertobat, dengan pikiran dan hati yang selalu kita berikan kepada Tuhan, untuk Tuhan sucikan, untuk Tuhan bersihkan, sehingga hati kita merasakan cinta dari Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami membiarkan ideologi, idealisme, pikiran-pikiran, konsep-konsep tertentu yang menutupi pikiran dan hati kami, sehingga kami kurang merasakan rangkulan cinta Tuhan dan cinta orang-orang yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat merasakan dan terus hidup dalam rangkulan cinta-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.